Dan saya akan sampaikan pesan-pesan firman Tuhan kepada kita. Kalau minggu yang lalu saya berbicara kepada kita tentang kasih kita yang diukur oleh Tuhan, ya, sampai pada titik tertentu kasih itu tidak perlu diukur karena sudah sampai target dan tujuannya. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini merupakan lanjutan daripada minggu yang lalu. Ya, dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Salah satu ciri khas mempelai adalah dia tinggal bersama-sama dengan mempelai. Mempelai pria dan mempelai wanita, mereka hidup bersama di dalam satu kasih di mana mereka berbeda, disatukan oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus katakan tinggal di dalam aku. Kenapa? Akulah pokok anggur. Aku adalah sumber. Dan kalau sumber itu dia memiliki ranting, memiliki cabang, maka cabang dan rantingnya itu akan berbunga dan berbuah lebat. Karena dari pokok anggur inilah mengalir sumber kehidupan yang menyerap air, yang menyerap vitamin, sehingga hasilnya kelihatan, yaitu ada buah yang dihasilkan. Amin. Nah, Tuhan menggambarkan kita seperti pohon anggur. Dan pohon anggur yang punya ranting, punya cabang, ia tidak boleh dipisahkan. Dan kalau cabang dan ranting berbuah, Alkitab mengatakan Tuhan membersihkan kehidupannya. Dan yang tidak berbuah dipotongnya. Dibersihkan itu berbagai macam. Tuhan bisa pakai cara apa saja. Apakah kesulitan hidup, apakah dengan pasangan kita yang selalu mengingatkan kita. Ya. Suami akan Tuhan mengizinkan suami diproses oleh istri dan juga sebaliknya. Supaya apa? Sama-sama berbuah. Kemarin, puji Tuhan, kami menikah sama Bu Lesti ini kurang lebih 15 tahun. Ya, 15 tahun ya. Selesai sekarang 14 tahun. Beliau ini nggak pernah marah yang paling keras kepada saya. Nah, tetapi kemarin itu beliau marah, tapi saya diam. Saya merenungkan apa yang diomongin sampai di rumah saya. Nah, saya renungkan ternyata itu benar juga. Karena sebagai seorang suami adalah sumber. Sebagai bapak dalam keluarga, kalau seorang bapak suami tetap konsisten berjalan kebenaran, maka keluarga itu pasti terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Karena kan beliau mengingatkan saya, sebentar lagi kamu akan istimewa, tapi tidak boleh sombong, harus rendah hati. Karena orang makin tinggi pendidikan, kalau tidak mengandalkan Roh Kudus sama seperti orang goblok. Saya kaget dan saya merenungkan, saya nggak berbantah saja. Benar juga. Karena setiap kita sehebat apapun dibutuhkan kerendahan hati.
luar biasa. Perjalanan kami sama Bu Lesti itu banyak lika-liku, tetapi kami bisa melalui bersama-sama oleh karena saling mengingatkan. Ya, saya berharap juga yang sudah suami di tempat ini, ada kalanya istri juga mau keras, karena nggak ada yang berani orang luar yang berbicara kepada kita apa adanya, selain daripada orang yang kita cintai dan mencintai kita. Karena kalau saya bersalah, dampaknya pasti kena semuanya, betul nggak? Makanya penting saling mengingat. Mengapa Alkitab mengatakan, nah itu makanya dibersihkan tadi, salah satunya itu kita diingatkan. Jadi cinta itu tidak selamanya hari ini I love you terus, tapi ada kalanya yang memang kadang-kadang harus tajam. Terima kasih buat Bu Lesti. Nah, sebenarnya apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya kesuksesan itu semua dari Tuhan. Betul? Ya. Keberhasilan itu datang dari Tuhan. Bagian kita belajar untuk terus melekat kepada Allah, kepada Kristus, bergantung sepenuhnya kepada Kristus, andalkan Roh Kudus, supaya dengan demikian kita tidak mudah kecewa dalam hidup kita. Karena penyakit yang paling sulit disembuhkan adalah kekecewaan. Kecewa. Dan orang yang kecewa akan cenderung mengecewakan orang lain juga. Makanya ayo belajar hari ini. Semua kasih karunia. Setiap ranting pada yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi proses itu, kesulitan itu, masalah itu menciptakan dua hal kepada kita, yaitu positif dan negatif. Kalau kita responi dengan positif, maka hasilnya juga akan membawa dan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita responi dengan negatif, maka mendatangkan bencana di dalam kehidupan setiap kita. Itu kembali respon. Sama juga menghadapi orang lain, berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang ya Tuhan izinkan masalah. Tidak selamanya kita ini hari ini bersukacita terus. Ada kalanya Tuhan izinkan yang namanya lembah kekelaman, di mana kita meratap dan menangis, supaya kita mengandalkan kuasa dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dan bukan dengan kekuatan kita. Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa kita kecewa? Karena kalau kita mengharapkan manusia. Kenapa kita kecewa? Karena kenyataan tidak seperti yang kita bayangkan. Dan itulah yang seringkali kecenderungan kita bisa menyakiti siapapun yang ada bersama dengan kita. Ya. Dan juga bisa membuat kita sulit mempercayai siapapun dalam hidup ini. Oleh karena hati kita diisi dengan kekecewaan dan kemarahan yang tersimpan di hati kita. Kecewa itu biasa, manusia. Tetapi jangan berikan kesempatan hati kita dikuasai oleh kekecewaan. Kayak lagu tadi, ku percaya janjimu ajaib, bagus aku selanjutnya katakan, kalau memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi
kita ini harus banyak bersekutu dengan firman. Hati, pikiran, perasaan yang bersih adalah hati dan pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Makanya penting kita ini harus banyak bersekutu dengan firman Tuhan. Baca firman siang dan malam dan merenungkan. Alkitab berkata, orang ini akan berbahagia seumur hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sebagaimana Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan siang dan malam dan merenungkannya. Dia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya, dan dia berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, kalau Tuhan mengubah nasib orang dalam sekejap bisa. Dan kalau Tuhan juga membawa orang yang membesar turun serta rendah dalam sekejap juga bisa. Tapi saya mengatakan, apapun latar belakang seseorang, kalau Tuhan berkenan kepadanya, dia akan mencapai tujuan hidup, melampaui yang apa yang dia inginkan. Ingat Raja Daud. Raja Daud bukan keluarga yang kaya raya. Mereka orang sederhana, bukan keturunan bangsa, tetapi karena hatinya melekat kepada Allah. Mazmur 19 mengatakan, firman-Mu aku simpan dalam hati. Dan melalui pembacaan firman itu aku lebih mengerti daripada guru-guru pengajar. Apa yang terjadi, saudara? Dia nggak pernah terpikirkan menjadi seorang raja. Dia hanya terpikirkan untuk menjadi gembala yang baik, untuk menjadi pemusik yang baik, untuk menjadi pemain umat yang baik. Meskipun dia dulu disingkirkan dalam keluarga, tidak dianggap oleh orang tua. Anak yang terkuat sebetulnya. Tetapi Daud mengutamakan tanggung jawab dibanding dengan promosi. Karena promosi datang dari Tuhan. Begitu tiba waktunya, dia tidak pernah mencari jabatan seorang raja, tapi seorang nabi Tuhan datang kepadanya dan berikan tongkat kerajaan dan mengurapi dia sebagai seorang raja. Dan sejak saat itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Pengurapan raja ada di dalam dirinya. Amin. Pengurapan raja akan turun atas kita pada waktu kita hidup sungguh-sungguh merenungkan firman siang dan malam. Karena semakin kita bersekutu dengan firman, segala hal yang salah, yang buruk, kebiasaan buruk, tindakan-tindakan gegabah itu makin hari dikikis oleh firman Tuhan. Sebagaimana lagu Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Kalau firman lebih besar, Yesus lebih besar dari kita, maka yang muncul pribadi Yesus. Amin. Kerendahan hati yang dimiliki Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Amin. Dan itu saya rindukan, memiliki hati seperti Yesus. Salah satu pribadi Tuhan Yesus karakternya, dia memiliki belas kasihan. Katakan belas kasihan. Yang kedua, peduli
dengan orang lain dan peka dan kebutuhan orang lain. Banyak orang yang datang kepada Yesus. Ada pemungut cukai, ada juga yang kerjanya adalah seorang, istilahnya bagi Israel disingkirkan. Buat saya katakan, teman Tuhan Yesus, saya ingatkan kita, teman Tuhan Yesus pemungut cukai, ya, pezina, apalagi teman dia, orang-orang yang tidak terpandang. Ada kalau Yesus menghukum mereka? Tidak. Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus. Tuhan datang dan berkati perempuan yang tertangkap berzina yang akan dibunuh. Dan mereka itulah yang pertama sekali datang ke kuburan melihat kubur Tuhan Yesus kosong, yaitu wanita-wanita yang dianggap rendah dalam pandangan Israel pada waktu itu. Itu harta Yesus. Nah kemudian pada waktu Tuhan Yesus didatangi 5.000 orang, mereka semua kelaparan. Murid-murid yang mengatakan, Guru, suruhlah mereka untuk meninggalkan tempat ini supaya mereka cari makan di kampung, di desa-desa sekitar ini. Matiin aja, matiin aja di atas. Nah, tapi terus katakan, tidak. Kamu beri mereka makan. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin 5.000 orang? Mana ada restoran dalam sekejap bisa beri makan 5.000 orang? 1.000 orang aja udah kelabakan. 5.000. Tuhan Yesus katakan, apa yang kau minta? Ini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Udah sini. Ketika diserahkan tetap 5 roti 2 ikan. Nah Tuhan terima ketika 5 tetap jumlahnya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kapan terjadi kelipat gandaan? Yang pertama ketika terus mengucap syukur. Yang kedua ketika dia memberi. Ketika dia membagikan, maka terjadi kelipat gandaan. Orang yang suka memberi itu gitu saudara. Nah apa yang terjadi? Bukan saja 5.000 orang dimakan, tetapi ada sisanya 12 batu. Luar biasa gak Tuhan kita? Jadi rumus orang Kristen itu hanya dengan memberi kita diberi. Percayalah dengan saya, pada waktu kita melakukan hal itu, Tuhan akan berkati kita lebih lanjut. Tapi dengan catatan kita juga harus memiliki perjuangan hidup. Ya kan, bukan berarti ya nanti tidur-tiduran saya nggak sendiri, ya itu saya nggak mengatakan itu. Karena apa? Waktu kita memberi, orang yang kita beri itu kalau dia nggak bisa balas kan bisa mendoakan, betul nggak? Betul nggak? Jadi jangan bilang nggak bisa balas, siapa bilang? Doa itu juga sama dengan balasannya. Tapi saya mau ingatkan ini, kalau mau memberi, cari orang yang nggak bisa balas. Itu jauh lebih baik. Terus ajarkan kita, apa jasamu kalau hanya memberi bagi orang yang bisa membalas? Bukankah syarat orang apa itu namanya perampok juga melakukan hal yang sama? Jangan salah, lebih setia loh preman-preman itu terhadap temannya. Bahkan ketika ada masuk penjara, dibiayai keluarganya kalau hanya bicara itu. Ya. Tapi carilah orang-orang yang tidak mampu membalasnya. Alkitab mengatakan itulah yang Tuhan perhitungkan. Bahkan Tuhan katakan, kalau kamu berminum segelas dari saudaramu yang paling hina, sesungguhnya engkau telah melakukannya kepada. Tapi sisi lain juga, apa yang diberi tangan kanan tidak boleh tahu oleh tangan kiri. Nggak usah diomongin kemana-mana, cukup kamu sendiri dan Tuhan dan yang menerimanya. Kalau kamu ngomong ke sana sini, bayangkan ya Pak, saya beri ke sana, saya beri ke sini, upahmu sudah di situ. Upahnya apa?
Wah, puji Tuhan ya, kamu memang punya hati yang luar biasa. Tapi upahnya sampai di situ. Para artis, public figure itu, para partai politik juga mereka memberi loh, saudara. Mereka ada acara bedah rumah, tapi Tuhan tidak dapat kemuliaan. Mereka hanya dapat kemuliaan di pujian orang. Waduh, para itu hebat. Ayo kita pilih dia, selesai upahnya. Apakah perbuatan itu baik? Tuhan dapat kemuliaan? Enggak. Orang diliput di koran, partai si A membantu masyarakat 5 RW-nya dikasih satu-satu rumah. Yang upahnya ya di berita itu. Tapi coba, kalau tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan, jadi kelihatannya biasa-biasa saja. Nah, saya mengatakan, oke, Anda lulus 100%. Amin. Mari belajar. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur, diulang sekali lagi, dan kamulah ranti-rantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, siap-siap aja kita kecewa, siap-siap aja kita menghadapi kenyataan yang tidak seperti yang kita bayangkan. Setiap orang itu nggak suka namanya kegagalan. Suka tidak suka itu kenyataan. Orang nggak mau kegagalan, orang mau keberhasilan. Secara tidak langsung Tuhan katakan, akulah sumber hidup itu, dan kamulah alatnya. Melalui aku, kamu bisa berbuah, bisa berhasil, bisa menjadi orang yang terpandang. Ya, kalau Anda menjadi anak seorang politikus, memang mereka dibanggakan, tapi di sisi lain juga orang menghujat mereka. Ya, pejabat itu banyak yang mencintai mereka, tapi yang membenci mereka luar biasa. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin banyak orang yang mencintai kita. Dan orang benar, kalau dia berhasil dalam hidup ini, saudara, memang di sisi lain banyak orang yang gak suka dengan dia, tapi lebih banyak orang yang mencintai dia karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kok bisa ya? Ya memang begitu hukumnya Tuhan. Karena seumur hidup kita akan diuji hati kita kepada Tuhan. Raja Daud sepanjang hidupnya jadi proses luar biasa. Bayangkan, waktu dalam kandungan dia nggak diinginkan lahir dunia ini. Ketika lahir ditugaskan mengembalakan domba. Ketika sudah dewasa, sudah menikah, dia dibenci oleh mertuanya, bahkan dibuang oleh mertuanya. Kemudian saudara belum selesai, anaknya dibunuh oleh saudara sendiri, dikudeta oleh anak kandungnya, dikhianati oleh sahabat. Sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dalam pergumulan. Tapi satu yang diinginkan oleh Daud, Bapa, Tuhan, jangan ambil roh di dalam aku. Kesimpulannya, karena ketika ada roh Tuhan, itulah yang mulia Tuhan dan boleh semangat dalam hidup ini. Aku adalah anggur dan kamu adalah nantinya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akan terjadi kekeringan. Ya. Anda lihat pohon itu kalau dihinggapi benalu, pernah lihat benalu ya?
biasanya pohon itu lama-lama kering. Nah, ini ranting seperti ini, itu yang dipotong. Kenapa benalu bisa hidup di sana? Karena apa? Ada ranting yang istilah di situ tuh yang luka, kemudian menampung tanah di dalamnya. Disitulah tumbuh benalu. Dan benalu itu dia menyerap vitamin yang mengalir ke ranting itu, dan akhirnya ranting itu kering. Ini bicara apa? Bicara kekecewaan hidup. Bicara dengan apa? Sikap kita yang tidak tulus di hadapan Allah. Dan lama-kelamaan ranting ini menjadi kering. Upahnya sederhana, dibuang ke dalam api. Banyak orang yang umurnya panjang, menghabiskan waktu yang begitu panjang, tapi semuanya sia-sia. Tidak ada apa yang diperbuatnya. Barang siapa tinggal di dalam keadaan aku, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jelas di firman. Pada waktu kita tinggal di dalam Dia, yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, minta apa saja diberikannya kepada. Karena kita ini bukan hanya sekedar hamba, tapi juga kita adalah anak. Dan kalau kita anak, itu artinya kita juga ahli waris kerajaan Allah. Kalau kita ahli waris kerajaan Allah, berarti apa yang Bapak punya adalah aku punya. Makanya penting pengharapan itu kita harus diurapi oleh Roh Kudus, harus dipenuhi oleh Roh Kudus, harus belajar tekun dengan firman Tuhan. Saya setuju testimoni yang diberikan oleh Erastus Sabdono. Banyaknya orang yang beragama, orang tekun dengan agamanya, belum tentu dia bertuhan. Ya kan? Orang yang beragama belum tentu dia bertuhan. Karena orang yang bertuhan itu akan diuji oleh waktu. Waktu kapan? Setiap saat, setiap detik itu akan diuji. Oleh itu hari ini ayo kita kembali, lupakan masa lalu. Masa lalu tak pernah bisa kita perbaiki. Kalau bisa diulang saya misalnya ya, saya bisa diulang hidup ini, mungkin pilihan saya nggak seperti waktu saya dulu. Mungkin kalau bisa diulang, tapi masalahnya hidup itu nggak diulang, nggak bisa diulang. Bukan kaset yang bisa diulang. Tetapi meskipun hidup nggak bisa diulang, kita bisa memperbaiki masa depan kita. Kita bisa memperbaiki sikap hidup kita di masa yang akan datang. Tidak peduli masa lalu, biarlah masa lalu bagi kita. Untuk apa? Untuk kita memiliki persekutuan dengan Tuhan secara terus-menerus, berkesinambungan, tidak putus. Makanya perlu kita perbaiki masa depan kita, perbaiki hubungan kita dengan firman. Persekutuan dengan firman hari-hari ini sangat mudah. Tuhan membuat kemudahan. Ada Alkitab elektronik, ada Alkitab voice, apalagi ada Alkitab manual dan sebagainya. Semua dikasih kemudahan. Tinggal kita ada kemauan atau tidak. Ya, karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pasti bisa. Kemudian ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi kalau boleh saya katakan murid Tuhan Yesus, orang Kristen itu tidak mengenal kegagalan. Amin. Hanya mengalami tertunda berkat, tertunda keberhasilan. Tapi orang Kristen tidak ada istilah gagal, tidak ada kata roda kehidupan. Yang ada adalah tanda kehidupan. Ulangan 28 ayat 1-13. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan Allah katakan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan mengangkat engkau semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Jadi ya, roda kehidupan itu tidak berlaku pada orang Kristen. Jangan ikutan, itu orang dunia. Ya, namanya roda kehidupan. Jangan percaya. Bagi yang percaya silakan. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, kita tidak percaya yang namanya kegagalan. Yang ada adalah hanya tertunda. Nah, untuk mencapai yang tertunda itu ditentukan kegigihan kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita belum hidup seperti apa yang Tuhan harapkan, nggak persoalan. Ayo kita belajar bersama-sama. Saya juga terus belajar memperbaiki diri dari hari ke hari. Ya, di dalam bertindak, berusaha semaksimal mungkin. Dan itu hanya bisa kita peroleh pada waktu kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama dikatakan tadi apa? Dengan demikian kamu adalah dalam hati Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita berhasil dalam hidup ini, baik secara rohani, secara jasmani, secara materi, satu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang lain. Kalau tujuan untuk kemuliaan Tuhan, percayalah Tuhan akan kondisikan kita bagaimana cara mencapainya. Dan yang kedua, kita adalah murid-murid Kristus. Nah, setiap kita di sini adalah murid. Pastikan diri kita menjadi murid Kristus. Ya. Kata murid artinya apa? Seorang pribadi yang mengikuti teladan gurunya. Guru kita yang agung adalah Tuhan Yesus. Ayo kita ikut seperti Yesus. Minta hati seperti Yesus yang peduli dengan orang lain. Minta hati seperti Tuhan Yesus yang memiliki belas kasihan. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan dan kita semakin hari diperbaharui menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Hamba telah menyampaikan firman. Nah, biarlah firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, mulai perjamuan kudus persekutuan kami dengan Tuhan diteguhkan kembali. Dan kami semakin hari semakin sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan sepanjang hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oleh kuasa kembali berbalik.
Sebelum kita masuk ke jemaat kudus, mari siapkan hati kita. Kita mohon pengampunan Tuhan sepanjang minggu ini kesalahan yang kita perbuat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Mari kita angkat roti tangan kanan kita, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Nah, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Sungguh besar selamatkan
Inilah doa kami. Berkati kami yang sebagai suami. Pakai kami Tuhan menjadi alatmu untuk memberkati keluarga kami. Dan Tuhan berkati kami juga bila kami sebagai seorang istri. Tuhan berkati tangan kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, masa depan. Tuhan berkati kami juga sebagai seorang anak muda, sebagai seorang anak. Untuk hidup kami datang Tuhan. Menjadi penguasa bagi orang tua kami dan keluarga kami. Bahkan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.